terkait dengan dengar pendapat untuk rancangan undang-undang PPSK yang kami diundang untuk saat ini dari AAUI, kami dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, berharap untuk bisa memberikan kontribusi sumbangan. Pertama-tama mungkin untuk bisa memudahkan pembicaraan, kita bicara ke gambaran umum. Tadi saya beruntung sekali sudah ada beberapa gambaran yang diberikan bahwa ekosistem dari asuransi sekarang saat ini kami ada 71 perusahaan dengan sebagian besar sekitar 30%-nya modal ekuitasnya hanya ada di antara 100-200 miliar. Sedangkan yang ekuitas di atas 1 triliun itu hanya sekitar 8-an, atau di atas 1,5 triliun hanya ada 6 perusahaan. Kita semua bergantung kepada perusahaan reasuransi yang sebagian besar dimiliki oleh negara, dan semuanya itu bergantung kepada 7 perusahaan reasuransi, di mana satu benar-benar adalah perusahaan reasuransi yang baru saja didirikan. Mengacu kepada penjelasan yang tadi terkait dengan loan at risk yang ada tadi disampaikan, kita bisa melihat bahwa sekarang loan at risk yang ada di perbankan yang sedemikian besarnya itu dijamin oleh perusahaan asuransi yang total asetnya kalau bisa dilihat di kuartal 1 2022 hanya sebesar 192 triliun, Bapak Ibu semua. Jadi ini suatu angka yang memang agak miris, dan kami dari asosiasi sejak November tahun 2020 sudah mengeskalasi terkait dengan kecukupan cadangan yang dimiliki oleh perusahaan asuransi umum terkait dengan asuransi kredit yang mereka berikan. Jadi kalau dilihat dengan loan at risk yang ada sedemikian besarnya, tentunya harusnya asetnya sudah sedemikian tinggi, karena memang tugasnya asuransi adalah untuk mencadangkan premi yang belum merupakan pendapatan untuk kemudian akan digunakan sebagai pembayaran klaim sekiranya terjadi kalau di asuransi kredit adalah kredit macet. Nah, di sini kapasitas total yang ada, total asetnya hanya 192 triliun dan total ekuitasnya hanya 69 triliun. Jadi kalau memang tadi loan at risk yang ada itu benar-benar kejadian, itu kondisinya bisa jadi sistemik. Nah, terkait dengan kondisi-kondisi tersebut yang ada tersebut, kita memang dari awal sudah eskalasi ini karena kita juga melihat bahwa kalau di Amerika mungkin krisis yang terjadi karena subprime loan yang ada di mortgage-backed security, mungkin di Indonesia ini didorong dengan apa yang terjadi di awalnya perkembangan perbankan dengan masuk ke subprime loan yang mereka berikan kepada populasi dengan kualitas yang lebih rendah, yang kemudian resikonya dilempar ke asuransi. Dan itu yang memotori pertumbuhan selama beberapa tahun ini. Dan kalau kita lihat itu akhirnya akan menjadi sesuatu hal yang agak berat di saat nanti relaksasi dari kontrasiklikal akan selesai di bulan Maret di tahun 2023 besok. Karena kita bisa tahu bahwa di bulan Maret 2020 di kontrasiklikal yang pertama dikatakan bahwa semua loan yang diberikan relaksasi atau dimasukkan ke program restrukturisasi itu dinyatakan dengan menjadi statusnya menjadi lancar. Jadi ada berbagai special mention dan sebagainya, itu statusnya jadi lancar. Nah, saat kontrasiklikailnya itu berhenti, itu all of a sudden loan dengan quality yang special mention dan apapun yang ada dengan loan yang at risk yang ada, yang sudah ada di bank, itu dapat menjadi buruk dan mungkin akan mengakibatkan peningkatan non-performing loans. Dan challenge yang paling besar ke belakang memang sebelumnya itu adalah bahwa asuransi kredit yang rata-rata jangka panjang 10-15 tahun itu mostly dihitung dengan non-performing loan yang ada pada saat itu di bawah 2%. Jadi saat kemudian actual non-performing loans ya tumbuh di atas 3, bahkan ada beberapa bank yang sampai 3,9. Sufisiensi dari premium yang telah diterima sebelumnya menjadi sangat-sangat tidak cukup. Oke, baik, saya lanjutkan terkait dengan secara gambaran umum RUU PPSK sendiri. Ini sudah mencakup
masukan dan usulan dari asuransi umum, dari dan untuk asuransi umum, yang diantaranya adalah tentunya penegasan ruang lingkup asuransi umum terhadap penjaminan kredit dan pembiayaan dan suretyship. Itu ada di bab 6 pasal 36 ayat 3, karena sebelumnya agak tidak terlalu jelas. Kemudian juga pemisahan tersendiri tentang perasuransian dan dana pensiun. Kalau sebelumnya digabung semuanya dalam IKNB dengan berbagai macam institusi keuangan non-bank yang lainnya, maka dengan di PPSK yang ada saat ini dipisahkan tersendiri, kami sangat mengapresiasi itu. Dan juga tentunya diperkenankannya penggunaan inovasi berbasis teknologi. Mungkin sekedar usulkan, saya masuk ke usulan terkait dengan KSSK. Kalau melihat karena mengacu kepada pasal 4 bahwa ruang lingkup dari KSSK ini adalah seluruh ekosistem sektor keuangan, dan juga bahwa perubahan tugas KSSK adalah untuk penanganan permasalahan ekosistem sektor keuangan dalam kondisi stabilitas keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan. Kami mengusulkan untuk mempertimbangkan untuk dapat memperluas KSSK ini, khususnya di pasal 6 huruf I, untuk juga dapat menetapkan langkah yang harus dilakukan oleh anggota KSSK untuk mendukung penanganan permasalahan di lembaga keuangan selain bank dengan potensi dampak sistemik. Saya merasa atau kami merasa ini sangat penting sekali saat nanti kita akan keluar dari program kontrasiklikal di bulan Maret tahun depan, apabila memang kemudian ada asuransi yang memiliki coverage asuransi kredit di bank dengan ekuitas yang sudah tidak cukup, dan saya rasa OJK memiliki mekanisme untuk perintah langsung dengan berbagai mekanismenya yang dapat digunakan oleh KSSK untuk dapat melakukan perbaikan dengan kolaborasi yang lebih baik. Jadi paling nggak kita melihat bahwa sekiranya ada permasalahan dengan potensi sistemik, ini bisa diselesaikan melalui koordinasi di KSSK. Berikutnya adalah usulan terkait dengan penjaminan polis, Pak. Mengatur di penjaminan polis ada dua pasal, sebenarnya pasal 63 dan pasal 64. Itu yang dalam satu konteks 63 mensyaratkan bahwa perusahaan asuransi wajib menjadi peserta program penjaminan polis. Tapi di pasal 64 ayat B, perusahaan asuransi wajib memiliki kondisi keuangan yang sehat saat ada di dalam program penjaminan polis. Dengan melihat kondisi yang ada saat ini, dengan banyaknya jumlah perusahaan asuransi yang ada di pengawasan khusus dari OJK, kedua pasal ini tentunya menjadi pertentangan. Tapi juga menarik adalah ini seperti kebetulan saya bekerja di shipping company di mana ada beberapa asuransi di pelayaran itu yang dibuat seperti klub. Jadi artinya seperti P&I Club, di mana kita semua saling bergotong royong untuk menalangi yang susah. Sebenarnya kalau konsepnya kasarnya penjaminan polis adalah seperti itu. Nah, mungkin dengan kondisi konteks yang ada dan juga rencana penerapan IFRS 17 atau PSAK 74 pada 1 Januari 2025, di mana insurance contract dan contractual service margin akan dibebankan atau mulai diterapkan pada 1 Januari tersebut, akan ada konsekuensi akan menimbulkan pembebanan untuk onerous portfolio pada tanggal penekanannya, dan itu akan membuat banyak sekali perusahaan asuransi akan masuk kepada area kurang sehat tersebut, dan kalau itu memang memburuk menjadi penutupan nanti mungkin yang harus kita pikirkan adalah dari kondisi penjaminan polis ini perlu kita jaga bahwa penjamin polis ini tidak run off oleh karena kondisi-kondisi permasalahan yang terjadi sebelumnya seperti ini. Jadi mungkin kami mengusulkan dapat kita pertimbangkan untuk menambahkan klausula khusus
pada Undang-Undang Nomor 40 bahwa di situ dinyatakan bahwa sejak penjaminan polis berlaku, dana jaminan itu ada di pasal 20 itu dinyatakan tidak berlaku lagi. Tapi juga kalau dilihat di undang-undang di PP yang undang-undang sekarang ini yang sedang kita review adalah bahwa pasal 66 huruf B bahwa program ini hanya menjamin unsur proteksi bahwa produk asuransi dan untuk lini bisnis tertentu. Sedangkan kalau kita lihat bahwa di pasal 53 memang ini produk yang lama di Undang-Undang 40 itu bahwa setelah ada program perlindungan polis, maka dana penjaminannya tidak perlu ada lagi. Tapi yang datang adalah program penjaminan polis yang parsial, belum semuanya. Jadi mungkin apabila ini diterapkan, kedua konsekuensi dari penerapan kedua ayat dan kombinasi kedua ayat ini akan menyebabkan bahwa adanya penjaminan sebagian parsial terhadap produk-produk tertentu dan hanya terhadap resiko-resikonya saja, tapi juga adanya pelepasan dana jaminan itu sekitar 20 miliar satu perusahaan yang sekarang ada, yang sekarang paling nggak menjadi last resort sebuah dari perusahaan-perusahaan asuransi sekiranya mereka terjadi penutupan. Jadi menurut kami mungkin ada baiknya kita pertimbangkan bahwa dana jaminan yang ada itu tidak 100% langsung dilepas, tapi akan ikut proporsional sebesar dengan program penjaminan polis yang sudah berjalan.